Salam Bapak Ibu, puji Tuhan renungan pada pagi hari ini masih seputar tentang pesan Natal untuk kita yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat ke-9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Saya beri tema, jangan takut. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria untuk pertama kalinya, Maria merasa ketakutan. Begitu juga ketika malaikat menampakkan diri kepada para gembala, mereka pun merasa ketakutan. Padahal kedatangan malaikat pada saat itu untuk membawa berita baik yang membawa pengharapan kepada mereka. Mengapa mereka merasa takut? Karena mereka hidup di masa Allah tidak lagi berbicara kepada umatnya selama kurang lebih 400 tahun. Dalam perjanjian lama dituliskan bahwa Allah berbicara kepada umatnya melalui perantara para nabi. Tetapi yang dilakukan oleh umatnya adalah mereka menolak nabi-nabi itu. Bahkan tak jarang mereka menyiksa dan membunuh nabi Allah. Oleh sebab itu, karena tingkah laku mereka, maka Allah membiarkan umatnya. Allah tidak berbicara kepada umatnya melalui para nabi maupun melalui mimpi dan penglihatan. Oleh sebab itu, ketika malaikat Allah datang kepada Maria dan para gembala, mereka begitu ketakutan. Karena untuk sekian lamanya, mereka tidak pernah lagi mendengar berita dari Allah. Apa yang terjadi apabila manusia putus hubungan dengan Allah? 1 Samuel 16 ayat 13. Setelah Daud diurapi dengan minyak, maka sejak saat itu dan seterusnya Roh Allah berkuasa atas kehidupan Daud, sehingga apa yang dikerjakannya selalu berhasil. Sebaliknya, ketika Roh Allah undur dari Saul, maka roh jahat menguasai Saul, sehingga apa yang ada di dalam pikiran Saul adalah hal-hal yang tidak baik, penuh dengan iri hati dan dengki serta keinginan untuk membunuh. 1 Samuel 16 ayat 14. Ketika Roh Allah tinggalkan Saul, ia takut menghadapi Goliat. Ketika Roh Allah tinggalkan Saul pada saat ia perlu Tuhan dan berdoa, Allah tidak menjawabnya. 1 Samuel 28 ayat 4 dan 5. Dan akibat Allah tidak mendengar doanya, Saul berhubungan dengan kuasa kegelapan dengan memanggil arwah orang mati. Mengapa Allah tinggalkan Saul? Kebiasaan zaman dahulu sebelum berperang, Saul memanggil Samuel sebagai hamba Allah untuk mempersembahkan korban. Tetapi setelah menunggu 7 hari sesuai dengan waktu yang ditentukan, Samuel tidak juga datang, sehingga Saul berinisiatif mempersembahkan korban karena pada waktu itu rakyat sudah meninggalkannya, dan sebagai akibat tindakannya ia ditolak oleh Allah. Betapa sangat berbahaya apabila kita tidak memiliki Roh Allah. Malaikat Gabriel datang kepada Maria dan berkata, "Jangan takut, karena Allah beserta dengan Maria." Apabila Roh Allah ada di dalam hidup kita, maka kita tidak perlu lagi merasa takut dan khawatir, karena itu berarti bahwa Allah beserta kita. Sekalipun tahun yang akan datang tidak menjanjikan hal yang lebih baik daripada apa yang kita hadapi sekarang ini. Matius 1 ayat 21, Yesus lahir ke dalam dunia ini dengan satu misi, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu Allah menyuruh Yusuf dan Maria memberi nama Yesus yang artinya juru selamat. Hanya di dalam Dia ada pengharapan dan sukacita dalam kita menjalani hidup ini. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Setelah jumpa dengan juru selamat, gembala-gembala kembali dengan penuh sukacita. Sebelumnya penuh dengan ketakutan, sekarang penuh dengan sukacita. Lukas 2 ayat 25 sampai 28. Roh Allah yang ada di dalam Simeon memberitahukan kepadanya
tentang kehadiran Mesias yang sudah lama ia nantikan, dan Roh Allah itu yang menuntun Simeon bertemu dengan Yesus di bait Allah. Sukacita melingkupi hati Simeon ketika ia berjumpa dengan Sang Mesias, dan ketika ia sudah berjumpa dengan Yesus, ia menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, maka ada perubahan dalam hidup kita, perubahan ke arah yang lebih baik, seperti yang terjadi pada orang Majus ketika mereka membiarkan Roh Kudus menuntun mereka. Ketika Allah datang kepada kehidupan kita, maka ada sukacita yang melimpah dalam hati kita, seperti para gembala dan orang Majus. Dan kita tidak perlu lagi merasa takut dan khawatir dengan hidup yang akan kita hadapi, karena Allah beserta dengan kita. Amin.